Teologi dan komunikasi. Teologi dapat diartikan sebagai percakapan tentang iman kepada Allah oleh satu atau sekelompok umat. Iman kepada Allah tidak hanya diungkapkan melalui nyanyian, puisi, maupun adat dan budaya, tetapi juga melalui perilaku hidup yang mencerminkan perwujudan iman. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima atau dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku mereka. Teologi komunikasi dapat dimaknai sebagai suatu upaya dalam proses sistematis manusia dalam memahami sesuatu yang transenden, baik dalam bentuk ungkapan verbal maupun non-verbal, sebagai media komunikasi, sehingga terjadi dialog dan relasi timbal balik dari keduanya untuk memahami dan mengenal hakikatnya masing-masing. Dan hal yang sangat penting dalam teologi dan komunikasi adalah bahasa yang selalu digunakan dalam berkomunikasi dan berteologi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, ras, dan agama. Setiap orang yang beragama menjalani kehidupannya dengan didasari oleh iman. Relasi antara umat beragama terjalin dengan baik karena adanya komunikasi yang baik. Namun pada kenyataannya yang terkadang terjadi, relasi antara umat beragama terpecah karena adanya pemahaman yang salah tentang komunikasi. Salah satunya adalah konflik di Ambon. Konflik Ambon. Dari konflik tersebut, di situ sudah terlihat jelas bahwa adanya kesalahan komunikasi yang menimbulkan perseteruan antara umat beragama. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman antara dua orang pemuda, yang satu beragama Islam dan yang satunya Kristen. Kemudian menjadi percekcokan antara kedua kelompok agama. Kedua kelompok agama tersebut akhirnya saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Pada akhirnya dari saling membunuh itu, dari kesalahan komunikasi itu, jatuh banyak korban. Dari situ kita sudah bisa melihat jelas bahwa komunikasi yang digunakan dengan kurang baik dapat menyebabkan kekacauan yang sangat berdampak dengan tidak baik bagi kehidupan manusia. Jika kita lihat mengenai komunikasi budaya yang dijelaskan oleh Didi Mulyana dalam 12 prinsip komunikasi, salah satunya adalah budaya. Budaya yang ada dalam masyarakat setempat juga dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, bahkan sampai konflik sebesar yang terjadi di Ambon. Di situ dimana budaya hadir di tengah-tengah konflik tersebut untuk membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi, yaitu budaya bersaudara atau bisa disebut juga dengan pela gandong. Dari penjelasan di atas, kita dapat memetik pelajaran bahwa budaya yang ada pada setiap daerah setempat dapat menjadi suatu hal yang baik bagi kita untuk bisa membangun relasi dan komunikasi antar umat beragama dengan menanamkan sikap toleransi. Dan dari situlah awalnya kebaikan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia.